Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini mari kita mengkaji kitab Wasiyatul Mustafa, di mana di dalam kitab Wasiyatul Mustafa ini Nabi banyak berwasiat kepada Sayyidina Ali. Sebelum kita kaji, mari kita beningkan hati kita. Kita benarkan niat kita. Kita tawajuhkan semata kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ilmu yang kita kaji bersama-sama di kesempatan kali ini dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, dan menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ila jami'i ashabi rasulillahi ajma'in, khususan ashabal asyar al mubasyarah alal akhas khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin wa ila jami'i masyayikhi sufiyati ajma'in, khususan Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekh Muhammad Ba'uddin An-Naqsyabandi wa Syekh Ali Asyadzili wa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa ila jami'i ulama'ina wa awliya'ina, khususan awliya' tis'ah awalum sunan ambal wa akhirum sunan kalijakaf, juga kepada guru-guru kita semua. Mudah-mudahan keberkahannya mengalir kepada kita semua, kemanfaatan ilmunya juga sampai kepada kita semua, yang pada akhirnya kita mampu memahami apa yang disampaikan oleh junjungan kita sebagaimana yang dimaksudkan oleh beliau, kemudian diberi kemampuan untuk mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Iya kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Wasiat Nabi yang keempat, hai Ali, ketika Allah murka kepada seseorang, Allah akan memberi rizkinya harta yang haram. Tanda seseorang dimurkai oleh Allah adalah harta yang diperolehnya berasal dari harta haram, rizki yang dinikmatinya dari rizki haram. Saya kira ini cukup jelas untuk mengetahui apakah saat ini kita dicintai oleh Allah atau sebaliknya. Cukup dilihat dari apakah rizki yang kita peroleh, harta yang kita miliki, ini haram atau halal. Jika harta tersebut kita peroleh dengan cara haram, itu tandanya
kita sedang dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah. Fa idza stadda ghadabahu alaihi wakkala bihi syaitanan yubariku lahu fi. Ketika kemurkaan Allah kepada seorang hamba itu bertambah, Allah semakin murka kepadanya, Allah menyerahkan orang tersebut kepada setan. Allah mewakilkan urusan rizki orang tersebut kepada setan. Setanlah yang memberkahi rizkinya. Ya, kalau barokah dari setan, ya berarti bertambah, bukan dari sisi baiknya, tapi bertambah dari sisi buruknya, bertambah haram. Kalau barokah itu dari Allah wa rasuluh wa warithu, dan dari orang-orang soleh, berkah itu bertambah kebaikan. Tapi ini berkah dari setan wa junudi. Bertambah dari sisi apanya? Bertambah dari sisi buruknya. Kalau harta itu haram, bertambah haram. Artinya begitu. Jadi kalau sebelumnya misalkan diberi rizki halal, diberi rizki haram itu hanya mungkin dari sisi ini seluruh aspeknya, mulai dari cara memperoleh rizkinya, dan seterusnya ini haram. Wa yashabahu. Setelah itu setan menemaninya. Ini kita kiaskan, kita berteman dengan orang baik, sulit kita bisa ketularan. Tapi begitu kita berteman dengan teman-teman yang negatif, misalkan, ya kita mudah ketularan. Nah, orang yang dimurkai Allah ini ditemani setan. Kemanapun ia pergi, setan yang menemaninya. Wa yushghiluhu bidunya aniddin. Kemudian setan menyibukkannya dengan urusan duniawi, jauh dari urusan agama. Kesibukan kesehariannya hanya dunia, materi. Uang. Dia tidak mempedulikan ini halal atau haram. Yang penting dapat uang banyak. Ini sebagai tanda seseorang dimurkai Allah. Yang terakhir, wa yusahhilu lahu umura dunya. Allah memudahkan orang tersebut dalam urusan duniawinya. Artinya setan melancarkan urusan duniawi orang tersebut. Nek dijak urusan dunia gampang, lancar, langsung budal. Tapi begitu diajak ke urusan agama, berat, tidak mau. Nah, yang fatal ini yang terakhir. Wa yaqulu lahu Allahu ghafurun rahim. Setan berkata kepada orang tersebut, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Iya. Akan tetapi maksud setan di sini adalah terus mencari rezeki haram dengan cara korupsi dan lain sebagainya. Gak apa-apa, Allah maha pengampun kok. Tinggal nanti minta ampun, diampuni. Dan kita sudah diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna syaitana lakum aduun, fattakhidhuhu aduwa. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
maka jadikanlah ia musuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir wasiat ini saya menyampaikan satu buah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, "Man iktasaba malan min ma'thamin fawasala bihi rahimah au tasaddaqa bihi au anfaqahu fi sabilillah jama'a dzalika kullahu jami'an fakudhifa fi jahannam." Siapa yang mencari harta, yang mendapatkannya harta itu dengan cara dosa, dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah. Lantas, harta itu digunakan untuk silaturahim, atau untuk sedekah, atau untuk infak fisabilillah. Semuanya dari harta itu digunakan untuk itu. Karena cara memperoleh hartanya dengan cara dosa, dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah, fakudhifa bihi fi jahannam, ia dilemparkan ke neraka jahannam. Artinya tidak bisa harta yang haram tersebut kemudian kita berargumen, ini saya gunakan untuk nyumbang, untuk infak, untuk fisabilillah dan seterusnya. Tidak bisa. Itu justru menjerumuskan orang yang memperoleh harta haram tersebut ke neraka jahannam. Na'udzubillah. Ada satu kalimat harta yang sedikit, harta halal meskipun itu sedikit, diberkahi oleh Allah. Sebaliknya, harta haram sebanyak apapun akan menghancurkan pemiliknya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menunjukkan kita ke jalan yang benar, membimbing kita di dalam upaya kita thalabul ma'isyah, dalam upaya thalabul halal, mencari rezeki halal agar benar-benar halal menurut Allah dan Rasul-Nya, yang menghantarkan kita menuju keselamatan hidup baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridina as-shadiqin wa ja'alanallahu wa iyyakum minat tawwabina wa minal mutatahhirin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.